Masak kalau masih ngevlog, karena kan aku udah lama ngevlog dan males gitu karena ngurus anak tuh buluk, ngerti kan lo semua? Ngurus anak buluk terus kamera kayak harus cantik. Shooting dan ahai, Rafael strike dan gol! Alhamdulillah, ada Rafael strike, masih Rafael dan gol! Rafael strike, alhamdulillah. Penuh konsentrasi. Tim Garuda tanpa Rafael Strike di semifinal dan puja-puji Sintayong. Setelah mengukir sejarah lolos ke semifinal dengan mengalahkan Raja Asia Korea Selatan, para punggawa Garuda Muda benar-benar jadi idola. Dilulukan seantero Nusantara bahkan dunia. Bagaimana tidak, 2 gol berkelas bintang baru Garuda Muda, Rafael Strike, benar-benar membungkam dunia. Sayang, pada laga semifinal lawan Uzbekistan nanti malam, Rafael yang lahir dari rahim ibu yang berprofesi pegawai bank di Belgia tak bisa memperkuat timnas akibat akumulasi kartu kuning. Yang pasti bangga ya, pemain-pemain kita bukan cuma sekedar bisa ngasih perlawanan, tapi bahkan bisa menampilkan permainan yang cantik, koordinasi yang mungkin sebelumnya jarang banget kita lihat, dan bahkan mendikte ritme permainan lawan. Kita adalah negara yang menggagalkan Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade. Absennya Rafael di laga malam nanti bukan berarti timnas Garuda kehilangan kekuatan apalagi pincang. Seperti pepatah, hilang satu tumbuh 1000. Skuad timnas Garuda U23 digadang-gadang bakal bisa unjuk gigi dan tajik mencengkram timnas Uzbekistan. Akankah Rizky Ridho CS mengukir sejarah baru Indonesia masuk ke babak final Piala Asia untuk pertama kalinya? Yang terbaik mungkin sepanjang turnamen ya kemarin, karena lengkap. 2 tim bikin skor, ada 4 gol tercipta, ada drama kartu merah, ada drama penalti bahkan sampai nendang ke 12, dan ada penalti yang diulang, ada gol yang dianulir. Itu dramanya lengkap banget. Ya akhirnya kita yang bisa jadi keluar jadi pemenang. Spesial banget, spesial. Iya, selain kedalaman skuad semua lini yang mumpuni, Sintayong pelatih timnas berkebangsaan Korea jadi kunci di balik kesuksesan timnas Garuda menatap sejarah baru di Piala Asia. Di balik sosoknya yang sukses membangun mentalitas juara para penggawa timnas, sebagai pelatih, STY sosok yang cukup dekat dengan anak asuhnya. Lantas, inikah alasan kuat mengapa STY menolak tawaran menggiurkan melatih timnas China dan memilih Indonesia? Coach sudah berpengalaman di berbagai macam turnamen seperti Piala Dunia U20 di Korea, betul. Dan juga di Olimpik juga, betul. Dan juga Piala Dunia Rusia juga. Betul. Jadi sebenarnya setelah itu juga memang dapat penawaran dari Indonesia, dan juga sebelum itu juga sudah dapat penawaran dari Cina, tetapi memang lebih tertarik sama Indonesia, dan juga memang coach melihat ada potensial di pemain-pemain Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong ya. Dan kita bisa lihat bagaimana berbeda sekali timnas kali ini bermain dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya. Dan 4 tahun Coach Sintayong ada di Indonesia membuat timnas Garuda kita bisa menjadi seperti sekarang. Butuh waktu yang tidak sebentar pastinya, tapi kita bisa menikmati hasilnya sekarang. Ketika para emak jadi demam Piala Asia U23. Selebrasi TKW saat nobar timnas bareng majikannya. Keberhasilan timnas Garuda U23 maju ke babak semifinal Piala Asia membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari dukungan para supporter Indonesia, termasuk emak-emak. Uniknya, ada saja emak yang bertingkah kocak saat menonton timnas melawan Korea Selatan. Contohnya, tenaga kerja wanita atau TKW ini yang tak malu-malu meluapkan ekspresinya di depan bule majikannya saat timnas menang. Wajar kalau misalnya dia ikut seneng, happy, selebrasi karena melihat timnas kita itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya di Piala Asia gitu kan. Dan saya lihat juga majikannya
sportif juga, happy juga ngelihat ART-nya happy. Serunya kala pasukan mama nobar timnas. Ada juga pasukan Ma yang sengaja nobar timnas sama bestinya di belakang rumah. Namanya Mama yang sering berkutik dengan urusan dapur. Si Ma sampai bawa-bawa panci dan nenteng termos loh. Saking serunya nonton aksi Arhan CS di lapangan hijau. Ampun deh Ma, asal jangan dilempar aja tuh panci ke TV ya Ma. Indonesia udah semakin hebat, udah semakin bagus mainnya, jadi suatu kebanggaan. Prediksinya, lawannya itu ya Uzbekistan. 5-0 ya. Aksi serius nonton bola, si emak cuek kedatangan kurir COD. Gak cuma itu, emak yang satu ini juga serius banget nonton timnas di TV. Si emak jadi gak dengar ada kurir datang antar paket. Padahal anaknya udah berkali-kali kasih tahu emaknya, tapi tetap aja si emak gak beranjak dari depan TV. Ini si emak beneran serius nonton TV atau pura-pura gak denger sih? Mamamu panggilan dek paket. Di leg pertama dia bisa tinggal di sini dia sepertinya menertawakan dalam arti oke next time atau lain kali harus baik. Luar biasa, Garuda di dadaku. Memiliki pesepak bola yang keren dan kita doain jadi juara 1 ya. Harus memperkuat timnasnya, harus memperbaiki semuanya, timnasnya harus diubah dengan yang baik supaya maju terus. Semuanya yang bagus dan jangan lupa berdoa. Kami semua mendoakan kalian, semoga kedepannya kalian jauh lebih baik lagi dan menang dalam final. Amin. Iseng pecahkan telur di kepala anak, Mbak Imuang banjir hujatan. Aksi bayi menguji karakter zodiak anaknya Kiano dan Kenzo yang lewat pecahkan telur di dahi kedua putranya. Suami Paula Verhoeven habis dirujak warganet. Lantaran dinilai keisengannya kali ini sama sekali dianggap tak lucu. Menanggapi unggahannya tuai pro kontra, Baim yang baru saja ulta ke-43 Sabtu kemarin memilih santai tak mau ambil pusing. Persepsi mereka aja lah. Saya juga bukan orang yang sempurna, kalau kita kan niatannya juga tahu. Ya apa yang dilakuin siapa pasti pro kontra. Tuh dia katanya. Nono pukul-pukul sayang. Tidak, nggak bisa deh. Adik nggak boleh sering pukul gitu, nggak boleh. Ini batunya. Kenapa nggak kenapa-napa? Bilang apa? Iya sayang. Mama papa, bagaimana? Mama papa menyayangiku. Ketika aku kecil. Sebenarnya nggak kerasa sih ya tambah usia tuh, karena kita kerja terus, tiap hari tuh kerja, pikir terus.
Lama-lama tiba-tiba udah di umur sekarang 43, alhamdulillah ya sehat, insya Allah. Mudah-mudahan yang penting sehat. Kalau doanya, doain aja supaya sehat. Saya juga aman-aman aja dalam arti sehat. Dan insya Allah semuanya lancar. Membuka lembaran baru, Ria Ricis beli rumah baru. Jelang putusan cerai dengan Teuku Ryan yang akan digelar pada 2 Mei mendatang, tampaknya Ria Ricis sudah bersiap nih dengan membuka lembaran baru. Dengan membeli sebuah rumah mewah yang letaknya di kawasan Jagakarsa. Dan seperti inilah sudut demi sudut rumah baru Ria Ricis yang ditaksir senilai miliaran rupiah itu. Kita ketemu di insya Allah rumah baru Moana. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Ini mau aku jadikan kamar ibuku. Ini nanti kita bikinin walk-in closet. Ya udah di sini sekat. Ini walk-in closetnya aja karena kan bajuku juga nggak gitu banyak. Iya, Ricis berencana akan memulai hidup barunya di rumah baru bersama sang putri Moana dan ibundanya. Namun, sebelum rumah yang sudah siap huni itu akan direnovasi besar-besaran oleh perempuan berusia 28 tahun ini. Rumah baru dengan konsep minimalis dan bernuansa Bali itu tampak sangat luas dengan kitchen set yang mewah. Prestige ya sama rumah yang belum diapa-apain ini sama antara waktu renovasi proses pertama, kedua, ketiga, sampai ke sekian kali lah ya. Ini akan menjadi dapur cantik ya nanti ya. Dapur cantik ini kita akan konten-konten masak kalau masih ngevlog. Karena kan aku udah lama ngevlog dan melek gitu. Karena ngurus anak tuh buluk, ngerti kan lo semua? Ngurus anak buluk terus kamera kayak harus cantik, capek jadi. Dan gak kaleng-kaleng, rumah berlantai 2 itu juga memiliki fasilitas kolam renang, ruang gym, dan sauna. Meski begitu, Ricis tetap ingin merombak semuanya, termasuk menggeser posisi kolam renang dan menutup ruang sauna karena dianggapnya gak penting. Dan ini kolam renangnya ntar mau kita geser ke sana, kita lebarin lagi. Jadi ntar ikan-ikan ini memberi kesaksian bahwa rumah ini aman terkendali. Ini tempat gym, berolahraga. Seperti biasa aku masih aktif banget olahraga waktu di rumah kebagusan. Nih ini kan nggak fungsi kan, kita nggak pernah pakai, pasti kayak sauna-sauna gitulah. Ini nggak pakai. Aku kan olahraganya kan nge-gym kan. Aku nggak pernah olahraga bakar kalori dengan cara berkeringat kayak gitu, nggak pernah. Ini mau aku tutup, mau jadi tempat apa coba? Gudang koper. Lebih lanjut, Ricis ingin membuat kamar semua berada di lantai atas dan ia juga ternyata nggak suka tuh dengan balkon. Karena itu, ia ingin menghilangkan balkon dengan memperluas bangunan ruangannya. Naik ke lantai 2, come on! Sebenarnya tuh aku suka banget sama ruangan. Jadi kalau ada ruangan lebih dikit tak bikinin ruangan buat taruh apa deh, taruh apa. Jadi nggak suka tempat yang nggak fungsi, jadi semuanya harus berfungsi. Namun uniknya, ketika berada di lantai 2, Ricis langsung kaget dan takut dengan keberadaan pohon pisang yang nampak dari dinding rumahnya. Dan supaya pohon pisang itu nggak ada lagi, maka ia pun akan membeli tanah kosong yang ada di belakang rumahnya. Iya deh Bu Icis, paling dikit-dikit beli. Kenapa sih? Lu mana aku penakut lagi. Dijual sih tanahnya, cuman tuh kalau ada rezeki aku mau beli aja deh. Biar kita hilangkan itu si pohon pisang itu. Sempat tertahan 20 jam di Dubai, Soraya menangis saat pertama kali mencium Ka'bah. Soraya Rashid menangis haru saat pertama kali mencium Ka'bah. Ya, belum lama ini Soraya baru saja menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci bersama ibu dan adiknya. Ia sangat bersyukur keinginannya untuk umrah bersama keluarga terwujud. Aku sih lebih ke sedihnya tuh karena bersyukur, terharunya karena mensyukuri segala nikmat yang udah Allah berikan. Kayak sumpah baik banget, Allah tuh luar biasa. Kenapa kita masih kadang-kadang lalai sama perintahnya gitu-gitu. Sama adik kan? Iya, itu juga terharu juga bisa membawa keluarga ke sana gitu. Jadi terharu pas nyium Ka'bah itu ya. Sampai nangis. Wahai Allah. Meski sempat mengalami kendala ketika pesawat yang membawanya umroh transit di Dubai mengalami delay 20 jam, Soraya tetap antusias dan semangat untuk beribadah. Ia pun menangis begitu tiba di Tanah Suci dan melihat langsung Ka'bah. Apalagi ia dan keluarga juga sempat memegang dan mencium Ka'bah. Senang banget pastinya, kan ini
perintah agama kita juga ya, buat salah satunya buat ziarah ke makam Nabi Muhammad, pokoknya ke tempat-tempat yang ini deh di sana gitu. Dan kita alhamdulillah ke sana kemarin khusyuk banget dan lancar banget perjalanannya. Kan kebetulan berangkatnya ke Dubai dulu ya, transit Dubai. Jadi kebetulan pas di Dubai itu hari itu sedang ada bencana gitu kan, banjir. Kita delay berapa ya? Mungkin 20 jam kali ya gitu di bandara, tapi alhamdulillah bisa berangkat langsung ke Madinah. Jadi ya Masya Allah, semuanya ada ujiannya, cuman selebihnya semuanya lancar. Tak mudah bagi Soraya untuk bisa mendekati Ka'bah bahkan menciumnya. Mengingat ribuan orang juga menginginkan hal yang sama. Ia juga tak berharap bisa mencium Hajar Aswad, batu surga yang berada dalam Ka'bah. Bagi Soraya, bisa mencium Ka'bah saja, ia sudah sangat bersyukur karena bisa memanjatkan seluruh doa-doanya di hadapan Ka'bah. Enggak, sebenarnya sulit pasti sulit karena kita itu kan total berapa kali ya Dek? Mengelilingi Ka'bah, tawaf total 4 kali, ada tawaf wada, tawaf sunnah, tawaf wajib gitu-gitu. Nah ini kita baru pertama kali mencium Ka'bah itu pas di tawaf terakhir ya nggak sih? Ya di tawaf terakhir, jadi emang baru dikasih kesempatan buat mencium Ka'bah itu di tawaf terakhir karena itu udah luar biasa banget ke blender ya sama orang tinggi ya. Kita mencium Ka'bah itu menurut aku udah alhamdulillah banget, udah luar biasa. Sebenarnya nggak perlu cium Ka'bah juga, kita udah sangat terharu ya berada di sana sedekat itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan buat cium Ka'bah juga, dan itu ini sih. Aku pengen ya segala untuk keluargaku lah, maksudnya kebahagiaan, kesehatan, terus sama untuk karir aku juga. Paling itu aja sih, sama ya karir sama keluarga yang paling penting gitu. Terus ya sama aku berdoa juga sama Allah semoga bisa balik lagi. Nanti balik lagi udah sama pasangan mungkin, udah sama suami gitu loh, amin. Namanya orang tua pasti doain anak-anak ya kan, panjang umur, sehat, bahagia. Terus untuk Teteh Soraya, anak-anak perempuan mama semoga lekas dapat